Saudara-saudari yang terkasih, Minggu Advent ketiga disebut Gaudete, yaitu Minggu Sukacita, karena kedatangan Tuhan makin nyata, terlihat mata, dan makin dekat di hati kita. Maka di beberapa gereja dan di beberapa tempat, lilinnya itu berwarna pink, ungu pink. Dan di beberapa tempat juga kasula yang dipakai berwarna merah muda atau pink. Apakah hati kita juga tambah bersukacita dengan makin dekatnya Natal? Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk bersukacita, bukan hanya sebagai anjuran dan harapan saja, tetapi juga sebagai kenyataan dan kehendak Allah. Kedatangan Tuhan sungguh membawa warta gembira dan menyebabkan realita bahagia. Sayangnya, ada orang yang belum mengalami sukacita, belum mengalami Gaudete Advent ketiga, karena Tuhan tetap tidak dikenalnya sekalipun ada di tengah-tengah kita. Tuhan tetap tidak diandalkannya sekalipun diakui keberadaannya. Natal serasa jauh walau sudah dekat di mata kita. Saudara-saudari yang terkasih, bayangkanlah kita sedang menggunakan handphone kita, sedang penting mencari alamat dan mengikuti. Tiba-tiba mati karena baterai habis. Wah, baterai habis. Ambil charger, power bank. Sambungkan ke power bank, habis juga. Panik, malah petaka terjadi. Karena di mobil, ini ada USB charger. Masih diselamatkan, muncul kembali. Maka 20 tahun yang lalu kalau kita rekoleksi dan retret menginap, begitu kita masuk ke kamar, anak-anak SMA misalnya, apa yang dicari? Kitab suci, puji syukur, dan atau mada bakti. Tetapi sekarang lain, begitu masuk kamar orang-orang yang retret, cari apa? Stop kontak. Karena untuk charger, kalau satu orang lebih dari 2 orang rebutan. Karena dulu dirancangnya satu kamar satu. Padahal sekarang satu orang bisa lebih membutuhkan 2 charger. Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya power bank dan stop kontak agar HP menyala. Demikianlah juga dalam hidup kita. Roh Allah harus tetap menyala agar kehidupan kita sebagai seorang Kristiani selalu tetap terang. Saudara-saudari yang terkasih, Mesias yang dinantikan umat terpilih hidup dengan diurapi oleh Roh Kudus yang tak pernah padam. Seperti digambarkan Yesaya sebagai pribadi yang akan menyatakan kebenaran, yaitu menyampaikan kabar baik pada orang sengsara, pembebasan kepada tawanan, pemberitaan tahun rahmat, yaitu tahun pembebasan dari segala kesusahan dan penderitaan, yang salah diampuni, yang hutang dibebaskan, yang lapar mendapat makan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Yohanes yang penuh semangat membawa kabar gembira tentang kedatangan Mesias, dikira Mesias sendiri. Tetapi Yohanes memberi kesaksian dengan benar dan tegas menyatakan, ia bukanlah Mesias, tetapi orang yang diutus oleh Allah, suara yang menyiapkan kedatangan kedatangan Tuhan. Ia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, sehingga orang-orang siap menyambut kedatangan Mesias. Tetapi ternyata dia, Mesias yang ada di tengah-tengah mereka, tidak mereka kenal. Itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus sebagaimana ditulis dalam Yohanes 1:33 ayat berikutnya. Mesias inilah yang akan mengubah manusia dari orientasi hidup daging menjadi orientasi yang digerakkan hidupnya oleh Roh Kudus. Hidup dalam roh inilah yang ditekankan oleh Paulus di dalam bacaan kedua, yang membuat orang selalu bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Ini bukanlah sekedar harapan Paulus,
tetapi juga oleh Paulus dikehendaki oleh Allah dalam Yesus. Roh yang dikaruniakan Allah harus dipelihara, diberi ruang VVIP, hingga kita mau dan mampu juga memberi ruang VVIP pada Yesus yang akan datang. Namun banyak orang memadamkan roh dengan kata Paulus dengan segala jenis perbuatan jahat, dengan mengikuti kehendak daging dan menuruti nafsu. Itulah yang menyebabkan orang tidak bersukacita. Meskipun Tuhan hadir di hadapannya, tetapi tetap tidak dikenalnya. Tuhan ada di tengah-tengahnya, tetapi tidak diindahkannya. Tuhan ada di dekatnya, tetapi tidak dirasakannya. Tuhan bahkan dicari dan dinanti, tetapi Natal dilewatkan begitu saja tanpa persiapan memadai. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang sudah dibaptis dan menerima karunia Roh Kudus, tetapi tetap tak bersukacita, kurang berdoa, dan tidak bersyukur. Malah merasa ditinggalkan dan dijauhkan oleh Tuhan. Padahal Tuhan selalu hadir, mendengarkan doa umatnya. Tuhan bisa jadi hadir dalam diri mereka yang tidak kita perhitungkan. Anak-anak, kenalan, karyawan, bawahan, atau orang yang lewat berjumpa dengan kita. Kita tidak mengenali kehadiran Tuhan karena memadamkan roh yang telah dikaruniakan Allah lewat sakramen pembaptisan dan penguatan. Dan orang pun tidak mengenali kehadiran Tuhan dalam diri kita karena kita memadamkan roh. Maka kata Paulus, jangan padamkan Roh Kudus. Roh Kudus padam karena segala perbuatan dosa. Agar kita bisa selalu bersukacita, berdoa dan bersyukur. Itulah kehendak Tuhan, itulah hakikat hidup Kristiani. Selalu bersukacita. Dalam keadaan apapun berdoa. Bukan hanya memohon dan meminta ampun, tetapi juga bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan meminta sesuatu kepada kita untuk bertobat, apakah kita mengabulkannya? Maka jangan tunda bertobat. Ada satu contoh kisah. Seorang berdoa kepada Tuhan. Dia ingat bacaan kedua minggu Advent yang lalu dari 2 Petrus 3:8, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ia berkata, Tuhan, kalau begitu berilah aku hanya 1000 rupiah. Bukankah 1000 di matamu 1 miliar? Kata Tuhan, bertobatlah. Lalu dia bilang, Tuhan, saya berjanji bertobat besok. Engkau selalu berjanji bertobat besok-besok. Jangan tunda. Bukankah besok Tuhan sama dengan 1000 tahun di hadapanmu? Kata Tuhan, kalau begitu aku akan mengabulkanmu. Tunggu besok. Artinya 1000 hari. Kalau kita meminta Tuhan segera kabulkan doa kita. Apakah kita juga memenuhi harapan Tuhan segera bertobat hari ini? Jangan tunda. Minggu Advent ketiga, saudara-saudari, mengajak kita untuk bersukacita dengan cara mengenali Yesus yang datang dan menghidupkan roh yang telah dikaruniakan kepada kita, hingga kita bukan hanya mengalami sukacita yang tampak dalam berdoa dan bersyukur, tetapi juga membawa kabar sukacita kepada sesama. Karena kita melakukan pertobatan, roh Allah hidup, dan Tuhan dan orang lain melihat kehadiran Tuhan dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, kegiatan rohani adalah bagaikan power bank, dan sakramen-sakramen bagai daya rohani adalah charger untuk hidup Kristiani, agar Roh Kudus tetap menyala
dan semangat Kristiani tetap bersinar dalam hidup, disitulah kita akan bersuka cita menyambut Natal.